Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ada gerak-gerik mencurigakan di sekitar Padepokan Karangtumoritis, yaitu banyak tenda-tenda didirikan. Kemudian Panembahan Ismoyo memanggil Maiso Jenar untuk menghadap. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar tidak menjawab kecuali menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia agak tidak sependapat dengan pernyataan Panembahan Ismoyo itu. Sebagai seorang prajurit, ia membenarkan pada setiap usaha untuk keselamatan diri maupun pasukannya. Hal itu sama sekali bukanlah suatu yang perlu disesalkan. Tapi di samping itu, ia mencoba untuk memahami pula alam pikiran Panembahan Ismoyo yang tidak mementingkan persoalan lahiriah. Maka ketika malam telah larut, Panembahan tua itu kemudian berkemas-kemas untuk turun dari bukit Karangtumoritis. Orang tua itu sengaja melepaskan jubah putihnya dan menggantinya dengan kain hitam, supaya tidak jelas terlihat di dalam gelapnya malam. Ketika itu di langit bertaburan jutaan bintang yang berkedip-kedip dengan cemerlangnya. Angin pegunungan yang silir perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang dengan sangat hati-hati menuruni tebing-tebing bukit Karangtumoritis. Mereka, Panembahan Ismoyo, Maiso Jenar, dan Aryo Saroko, tidak melewati jalan-jalan yang biasa, tetapi mereka menempuh arah yang lain. Sebenarnya Maiso Jenar sama sekali tak sampai hati melihat Panembahan Ismoyo. Pada malam yang gelap itu tertatih-tatih dengan tongkatnya menuruni lambung bukit yang agak sulit. Namun kemauan orang tua itu sama sekali sudah tak dapat diubahnya lagi. Bagi Maiso Jenar, tebing itu sama sekali tak berarti apa-apa, juga bagi Aryo Saroko. Tapi lain halnya Panembahan Ismoyo yang telah lanjut usia. Karena itulah maka perjalanan mereka sangat perlahan-lahan, seolah-olah mereka sama sekali tidak maju-maju dari satu titik. Kadang-kadang apabila tebing itu agak terlalu terjal, Maiso Jenar dan Aryo Saroko bersama-sama menolong Panembahan Ismoyo supaya tidak terjatuh, terperosok. Meskipun demikian, ketika bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegaknya, mereka bertiga telah sampai di kaki bukit kecil itu. Napas Panembahan tua itu terdengar agak terlalu cepat karena kelelahan. Namun demikian sambil tersenyum ia berkata, "Anak mas, bukankah aku mempunyai bakat untuk menjadi prajurit?" Maiso Jenar tertawa lirih lalu sautnya, "Kalau Panembahan masih semuda aku ini, barangkali Panembahan jauh lebih kuat daripadaku." Mendengar jawaban Maiso Jenar, Panembahan Ismoyo tertawa terkekeh-kekeh sehingga tubuhnya terguncang. Karena itulah Maiso Jenar kemudian menjadi cemas. Jangan-jangan suara itu didengar oleh orang-orang yang berada di dalam perkemahan yang sudah tidak begitu jauh lagi. Sedangkan untuk menegurnya Maiso Jenar agak segan. Panembahan Ismoyo kemudian tersadar dengan sendirinya. Katanya berbisik, "Celaka, apakah mereka mendengar suaraku?"
Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, ternyata mereka tak mendengar suara apapun. Maka legalah hati mereka karena ternyata suara Panembane Semoyo tak terdengar oleh orang-orang di dalam kemah-kemah di seberang padang ilalang. "Panembahan," kata Maiso Jenar kemudian, "aku persilahkan Panembahan menunggu di sini. Biarlah aku mendekati salah satu dari perkemahan mereka yang terdekat." "Oh," keluh Panembane Semoyo, "aku sudah sampai di sini. Apakah salahnya kalau aku ikut serta?" Sebenarnya Maiso Jenar agak cemas membiarkan Panembane Semoyo mendekati perkemahan itu. Mereka masih belum tahu siapakah yang berada di dalamnya. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang cukup berilmu, maka kedatangan mereka pasti akan diketahui. Sebab Panembane Semoyo agaknya kurang dapat mengendalikan geraknya sebagai dirinya atau Arya Saloka yang sudah biasa terlatih. Tapi ia tidak dapat mengutarakan pikirannya itu secara terus terang. Sehingga akhirnya ia terpaksa berkesimpulan bahwa ia harus benar-benar melindungi Panembahan itu atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu maka kemudian mereka bersama-sama dengan hati-hati sekali mendekati kemah yang terdekat di depan mereka. Adalah suatu kebetulan bahwa kemah yang mereka pilih adalah kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah lainnya. Dengan sangat perlahan-lahan Maiso Jenar merangkak paling depan, menguakkan batang-batang ilalang dan kadang-kadang gerumbul-gerumbul kecil di garis perjalanannya. Di belakangnya merangkak pula Panembane Semoyo, disusul oleh Arya Saloka yang kadang-kadang terpaksa tersenyum geli melihat orang tua di depannya itu. Ketika jarak kemah sudah tidak begitu jauh, Maiso Jenar sudah mulai mencium bau asap. Agaknya orang-orang itu sedang menghangatkan dirinya dengan perapian. Karena Maiso Jenar harus bertambah hati-hati, ia berusaha bahwa setiap geraknya tidak menimbulkan suara. Baginya hal yang demikian itu tidak begitu sulit, namun tidak demikian bagi Panembane Semoyo. Untunglah bahwa sampai sedemikian jauh, kedatangan mereka masih belum diketahui. Ketika sekali lagi Maiso Jenar menguak batang-batang ilalang, maka tiba-tiba ia surut selangkah. Di depannya nampak 2-3 orang sedang duduk mengelilingi api yang sudah hampir padam. Meskipun perlahan-lahan, namun percakapan mereka dapat didengar oleh Maiso Jenar dengan jelas. Dengan gerak, Maiso Jenar memberi tanda kepada Panembahan tua itu agar berhenti dan berhati-hati. Panembane Semoyo agaknya mengetahui pula. Karena itu segera ia berhenti dan duduk bersila. Ya nampaknya sudah demikian letihnya. Maiso Jenar pun segera duduk di sampingnya dan agak ke dalam. Nampak Arya Saloka duduk sambil memeluk lututnya. Di situ mereka merasa aman terlindung oleh batang-batang ilalang yang cukup tinggi dan padat. Sedangkan dari tempat itu pula mereka dapat mendengar setiap pembicaraan dari ketiga orang yang sedang menghangatkan tubuhnya itu. Untuk beberapa lama pembicaraan orang-orang itu sama sekali tidak menyangkut kepentingan mereka berkemah di situ. Mereka hanya membicarakan diri mereka masing-masing. Mereka saling menyombongkan diri tentang kecakapan mereka berburu, berolah senjata, dan jumlah orang yang telah pernah mereka bunuh. Meskipun demikian, dari percakapan itu Maiso Jenar dapat menerka bahwa rombongan itu bukanlah rombongan orang baik-baik. Rombongan itu pasti termasuk dalam golongan para penjahat, bahkan bukan penjahat-penjahat kecil,
tetapi mereka termasuk dalam gerombolan yang cukup besar. Mula-mula Maesa Jenar hampir menganggap bahwa para penjahat itu hanya melulu menginginkan kekayaan. Yang mereka sangka banyak terdapat di puncak bukit kecil itu. Kalau demikian halnya, maka soalnya akan menjadi sederhana dan mudah. Arya Saloka sendiri mungkin akan sudah cukup untuk dapat menakut-nakuti mereka. Tetapi tiba-tiba Maesa Jenar terperanjat oleh percakapan berikutnya. Ketika salah seorang dari mereka menguap dan berdiri akan meninggalkan perapian itu, berkatalah dia, "Hati-hatilah kawan, jangan sampai orang itu lolos. Aku akan tidur sebentar. Kalau lurah kita nanti kehilangan orang itu, mungkin kepala kalian yang akan menjadi gantinya. Ingat, jangan coba menyelesaikan sendiri. Pukul kentongan kalau kau lihat dia. Sebab baginya kau tidak lebih dari seekor tikus tak berarti." Orang yang masih duduk di tepi perapian yang sudah hampir padam itu tertawa tinggi. Lalu jawabnya, "Macam apakah orang itu yang menganggap kita seekor tikus? Justru karena itu aku ingin melihat orangnya. Kalau ia kuat mengayunkan penggadaku ini dengan sebelah tangan seperti yang aku lakukan, aku akan menyembahnya 7 kali. Orang yang berdiri itulah kemudian yang tertawa nyaring. Katanya, "Aku akan berdoa, mudah-mudahan permintaanmu itu dapat terkabul." Setelah itu ia melangkah pergi memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Dua orang yang masih duduk itu menggerutu tak habis-habisnya. Salah seorang darinya berkata, "Aku kagumi ketangkasan Kakang Sekayon, sayang hatinya terlalu kecil." Mendengar kata-kata itu, hati Maesa Jenar berdesir hebat. Ia ingat dengan jelas bahwa orang yang bernama Sakayon adalah salah seorang dari kepercayaan Simorudro di Gunung Tidar. Kalau demikian, maka orang-orang yang mengepung bukit itu pasti gerombolan Simorudro. Mendapat pikiran itu, ia menjadi berdebar-debar. Cepat ia menghubungkan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, di mana Simorudro telah dibunuh olehnya di Padukuhan Gedangan. Maka pikirannya bekerja dengan cepat. Yang dihadapi itu adalah anak buah gerombolan yang telah diketahui kekuatannya. Karena itu, apakah tidak lebih baik kalau gerombolan itu segera dihancurkannya sama sekali? Panembahan Ismaya yang melihat kegelisahan Maesa Jenar berbisik perlahan-lahan, "Apakah yang telah anak mas ketahui tentang percakapan mereka?" "Panembahan," jawab Maesa Jenar berbisik pula, "mereka adalah gerombolan Simorudro dari Gunung Tidar. Aku telah mengenal salah seorang di antara mereka, dan aku mendapat pikiran untuk menghancurkan mereka sekaligus sekarang juga, kemah demi kemah tanpa mereka ketahui. Sebab benar-benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus." Tiba-tiba Panembahan itu menggeleng-gelengkan kepalanya, wajahnya menjadi cemas. Katanya tergagap perlahan-lahan, "Jangan anak mas, jangan dipakai kekerasan." Mendengar kata-kata Panembahan Ismaya, Maesa Jenar menjadi bingung. Bagaimana mungkin menghadapi gerombolan Simorudro tanpa kekerasan? Karena itu untuk beberapa saat ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dan karena Maesa Jenar berdiam diri, Panembahan Ismaya meneruskan, "Anak mas, bukankah dengan demikian akan terjadi pertempuran?" Hampir tidak sadar Maesa Jenar berkata, "Ya Panembahan, pertempuran dan pertumpahan darah. Oh Ger, aku akan mati ketakutan melihat pertempuran. Maksudku semata-mata hanyalah untuk mengetahui apakah maksud mereka mengepung bukit ini. Setelah itu biarlah aku selesaikan kemudian. Dengan mengetahui maksud itu, bukankah aku telah mempunyai ancang-ancang untuk berbicara dengan mereka?"
Maiso Jenar menjadi bertambah bingung. Meskipun ia dapat mengerti jalan pikiran Panembahan, namun sebenarnya ia sangat keberatan untuk melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari gerombolan hitam yang dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu akan dengan mudah untuk digilas seperti membunuh cacing. Ia dapat memasuki kemah demi kemah dan membinasakan isinya sebelum mereka sempat membunyikan tanda apapun. Kemudian ia akan menghadapi pimpinan mereka, istri Simorodro, yang pasti akan dapat dibinasakannya pula. Tetapi Panembahan Ismoyo itu melarangnya untuk berbuat demikian. Dalam kebingungan itu terdengar kembali Panembahan Ismoyo berbisik, "Anak Mas, kita telah berhasil mengetahui maksud kedatangan mereka. Marilah kita kembali dan mempertimbangkan apa yang baik aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini." Hati Maiso Jenar bergolak hebat. Karena itu ia masih duduk diam, tak bergerak. Kalau Maiso Jenar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan, apalagi Aryo Saloka. Meskipun ia berdiam diri, namun tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan terdengar giginya gemeretak menahan hati. Melihat gelagat itu, maka Panembahan Ismoyo menjadi bertambah cemas. Apalagi ketika ia mendengar Aryo Saloka berdesis dengan suara yang gemetar. "Cucu Aryo Saloka," bisik Panembahan Ismoyo, "apakah rencanaku itu tidak dapat cucu mengerti?" "Yang Panembahan," jawab Aryo Saloka, memaksa diri untuk berkata, "apakah salahnya kalau sekarang juga aku bertindak? Menurut Paman Maiso Jenar, dharma seorang lelaki adalah termasuk menumpas kejahatan. Bukankah saat ini kesempatan itu?" "Kau betul cucu, kau betul. Dan pamanmu Maiso Jenar pun betul pula. Tapi adakah untuk menumpas kejahatan harus dilakukan dengan membinasakan mereka?" "Bopo Panembahan," Maiso Jenar menyaut, "setiap sisa dari kejahatan akan menjadi benih pada masa yang akan datang." "Kau juga benar anak Mas, kau juga benar," jawab Panembahan Ismoyo. Nafasnya menjadi semakin memburu. Tapi membunuh batang pohon tidak harus memotong dahan-dahan serta cabang-cabang saja. Yang penting akarnya lah yang harus dibinasakan. "Akan sampai juga saatnya kelak," potong Aryo Saloka. "Cucu," sahut Panembahan Ismoyo semakin bingung. Tetapi dari mulutnya meluncur kata-kata yang menunjukkan kedalaman tanggapannya atas keadaan yang dihadapinya. "Kalau kau mulai dengan orang yang menurut pamanmu tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus itu, cucu, maka kau tidak akan menemukan rajanya atau kau akan diterkamnya tanpa sepengetahuanmu." Mendengar kata-kata Panembahan tua itu, Maiso Jenar menekan dadanya. Ia menjadi seperti orang yang tersadar dari sebuah angan-angan yang dahsyat. Gamblanglah baginya apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo. Ternyata meskipun orang tua itu tidak cukup pengalaman dalam dunia keprajuritan, namun pandangannya yang jauh ternyata sangat bermanfaat. Tapi agaknya Aryo Saloka sama sekali tidak dapat mengerti pikiran Panembahan Ismoyo. Karena itu ia menjawab, "Sekarang atau nanti soalnya sudah jelas. Baik setiap anggota gerombolan itu atau setiap orang yang memegang pimpinan harus kita binasakan. Apakah bedanya?" "Aryo," potong Maiso Jenar dengan tenang, "biarlah kita urungkan niat kita. Biarlah kita dapat menangkap orang yang kita kehendaki tanpa korban yang terlalu banyak." Mendengar pendapat Maiso Jenar, Aryo Saloka terkejut bukan main. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya akan menjadi sedemikian lunak menghadapi gerombolan hitam yang memuakkan itu.
Karena itu wajahnya menjadi merah, jawabnya, "Guru, izinkanlah aku bertindak atas namaku sendiri. Bukankah mereka telah bekerja sama dengan Paman Nembusoro untuk mencelakakan ayahku?" Sekali lagi Maiso Jenar menekan dadanya. Ia dapat merasakan perasaan anak itu, tapi ia dapat pula merasakan betapa bijaksananya Panembahan Ismoyo dengan pendapatnya. Maka dengan penuh kesabaran seorang guru terhadap murid yang dikasihinya, Maiso Jenar berkata, "Aryo Saloko, kalau ada orang yang benci pada golongan hitam, akulah orang yang akan berdiri di baris terdepan. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan." "Paman," potong Aryo Saloko, "haruskah kita menunggu agar mereka menjadi bertambah kuat dan bersiaga dahulu? Ataukah kita menunggu sampai mereka menggantung aku tinggi-tinggi di pohon beringin tua itu?" "Oh cucu, jangan sebut peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu," sahut Panembahan Ismoyo. "Tetapi hal itu bisa terjadi, Eyang," jawab Aryo. "Mula-mula ayahkulah yang menjadi korban. Kemudian apa yang terjadi atas Paman Sawung Rono?" Menambah penjelasan, "Dan apakah yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang Banyu Biru dan Pamingit?" "Aryo," potong Maiso Jenar, "biarlah aku selesaikan penjelasanku dahulu. Kita harus mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, kita harus menghormati Bopo Panembahan sebagai tuan rumah. Kedua, kita tidak mau kehilangan pemimpin mereka. Kalau orang-orang itu telah kita binasakan, maka pimpinan mereka tidak akan menginjakkan kakinya di daerah ini lagi. Dengan demikian pekerjaan kita akan bertambah sulit. Kalau demikian, biarlah kita tinggalkan padepokan ini, supaya kita tidak terikat lagi pada sopan santun. Setelah itu kita bebas untuk bertindak atas orang-orang dari gerombolan hitam itu," jawab Aryo. Sehabis ucapannya itu, tiba-tiba Aryo sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat. Melihat hal itu, Maiso Jenar terkejut sekali. Karena itu segera ia mencegahnya. "Aryo, apa yang akan kau lakukan? Ingat, aku adalah gurumu, dan aku telah mengasuhmu sampai ke tingkatan ini." Mendengar suara gurunya yang sudah mulai keras itu, Aryo menjadi tergetar hatinya. Rupa-rupanya gurunya benar-benar mempunyai pendapat yang lain dari pendapatnya terhadap orang-orang dari gerombolan hitam yang tinggal memijat hancur itu. Dalam pada itu, tiba-tiba lembah di kaki bukit Karangtumoritis terdengar oleh suara tertawa yang tinggi nyaring. Suara itu jelas suara perempuan. Hati mereka yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak itu tiba-tiba menjadi bergetaran dan berdebar-debar. Maiso Jenar dan Aryo Saloko sama sekali tidak melupakan bahwa suara itu adalah suara istri Simorudro dari Gunung Tidar. Suara itu kemudian disaut oleh suatu suara yang tenang berat, meskipun terdengar kurang menyenangkan. Sambil tertawa pendek, terdengar laki-laki itu berkata, "Seharusnya kau sedikit melihara kecantikanmu daripada terus-menerus merendam kuku-kukumu itu di dalam racun. Dengan begitu aku tidak akan terlalu ngeri memandangmu." Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, bahkan semakin dekat. Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, dada Maiso Jenar berguncang keras. Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut Nusa Kambangan. "Jangan coba merayu aku," katanya, "kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu. Dengan demikian kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku." "Kau benar-benar serigala," jawab istri Simorudro.
Tetapi apakah kau tidak takut kepada Pandanalas? Itu urusanmu. Kau boleh minta pertolongan ayahmu, Simorudro tua dari Lodaya, dan barangkali juga Paman Bugel Kaliki akan bersedia pula membantu.